Masih yang tadi kok masih. Ini yang baru. Lanjut dulu. Oh di refresh ini. Pun di atas kok. Ini jalan. Assalamualaikum. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizul hakim. Gambar surat itu nggak bisa terus-menerus ditampilkan di. Bisa. Iya ditampilkan ya. Sebagaimana kita ketahui sudah ada surat pembatalan diskusi publik yang dikeluarkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ini di komunitas kan juga ada, ini di gambar ada. Pada yang terhormat Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolrestabes Kota Semarang, Rektor UIN Wali Songo Semarang, para narasumber dan moderator, seluruh lapisan masyarakat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ahmad Arif Junaidi. Ini Profesor Doktor ya, Profesor Doktor. NIP sekian, jabatan Ketua LP2M, dan seterusnya. Nah, ini yang penting ini. Setelah memperhatikan kronologi di bawah ini, 1. Dalam rangka menjembatani perbedaan pendapat soal ketersambungan atau keterputusan nasab klan Ba'alwi pada Nabi Muhammad SAW yang mengarah pada benturan fisik antara kelompok yang pro dan kontra klan Ba'alwi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN Wali Songo Semarang bermaksud menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia yang akan digelar pada Selasa 10 September 2024 di UIN Wali Songo Semarang. 2. LP2M UIN Wali Songo telah mengundang para narasumber kegiatan diskusi publik tersebut pada tanggal 20 Agustus dan para narasumber telah bersedia hadir memenuhi undangan tersebut. 3. LP2M UIN Wali Songo Semarang telah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Semarang dan Polda Jawa Tengah untuk mendiskusikan pengamanan kegiatan tersebut. 4. Pada hari Kamis 5 September kemarin berarti ya, sekitar pukul 17 WIB jam 5 sore, itu kan jam di luar jam kerja ya, tim markas besar atau Mabes Polri berkunjung ke kantor LP2M UIN Wali Songo Semarang untuk bermusyawarah soal diskusi publik tersebut. Tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis kerawanan, keamanan, dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alwi menjelang saat dan sudah diskusi publik tersebut. Karenanya, demi kemaslahatan bersama, tim Mabes Polri menyarankan agar LP2M UIN Wali Songo Semarang menunda atau membatalkan diskusi publik tersebut. Berdasarkan dengan saran tim Mabes Polri tersebut, maka LP2M UIN Wali Songo Semarang memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi publik migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alwi di Indonesia yang sedianya akan digelar pada hari Selasa 10 September. Demikian surat pembatalan kegiatan diskusi publik ini disampaikan untuk menjadikan maklum. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas
Ketidaknyamanan akibat pembatalan ini, semoga Allah SWT Subhanahu wa taala merahmati kita. Semarang 6 September. Ahmad Arif Junaidi. Ya. Belum ada yang komentar ya. Komentarnya ditampilkan aja. Iya, bisanya begini Pak. Bisanya cuma begini. Komentarnya. Maksud? Nggak bisa dilayar. Nggak bisa dilayarkan. Kenapa? Yang di bawahnya ini nggak bisa. Kayak Nggak bisa. kenapa? Ini nggak pakai aplikasinya itu. Oh, ya, ya. Itu ya. Saya mah santai aja. Kampus mau diinjek-injek kehormatannya oleh Mabes Polri, ya terserah. Itu ya kalau melihat kronologi 1, 2, 3, 4. Sebenarnya UIN itu Wali Songo Semarang kan ya sebagai lembaga LP2M ya pengabdian masyarakat kan sebenarnya mengambil peran yang pas, yang tepat di tengah lembaga-lembaga negara menganggap ini tidak penting atau bukan menganggap tidak penting ya pura-pura tidak tahu dan pengecut seperti kata Gus Dur. Bangsa kita itu memang bangsa penakut. Maka kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LP2M UIN Wali Songo Semarang yang sudah berniat menggelar diskusi publik itu. Ya, innamal amalu binniyat wa innama niatul mu'min khairun min ngamali. Kan Profesor Ahmad Arif Junaidi dan kawan-kawan sudah punya niat yang baik. Ya, kalau tidak terlaksanakan tetap dapat pahala. Di dunia wal akhirat dapat pahala. Kalau terlaksanakan dilipatkan 10 kali. Ya, hadisnya kan dulu seperti yang terkait dengan Sayyidina Utsman tuh. Ya, LP2M yang nomor 3 itu. LP2M UIN Wali Songo Semarang telah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Semarang dan Polda Jawa Tengah untuk mendiskusikan pengamanan kegiatan tersebut. Dan sepanjang yang saya ikuti, baik Polrestabes Kota Semarang maupun Polda Jawa Tengah itu mendukung sepenuhnya acara ini dan tidak menganggap ada hal-hal yang perlu dirisaukan soal keamanan dan lain-lain, soal bentrokan macam-macam seperti yang disampaikan tim yang aku dari Mabes Polri itu, yang ada pada poin 4 itu. Tim Mabes Polri kan menyampaikan kajian dan analisis kerawanan, keamanan, dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak yang pro dan kontra. Lawang Polrestabes Kota Semarang aja nggak bilang gitu. Polda Semarang juga nggak bilang begitu. Teman-teman kepolisian, beberapa teman intelijen saya tanyai juga enggak, itu mengada-ada. Ya tapi kalau Mabes Polri punya penilaian seperti itu ya terserah. Memang ya jujur ya, saya itu nggak pernah kecewa dengan Kapolri sebelum ini, tapi kali ini kok saya kecewa. Kalau banyak kasus, mulai kasus Sambo dan lain-lain, dan sampai saya live ini kan nggak ada tanggapan sama sekali, nggak ada atensi. Ya kita rakyat kecil, jadi ya diperhatikan. Tapi rakyat kecil ini bikin kualat gak sekira. Sing bikin kualat itu bukan LBI. Tanyain aja teman-teman. Gusti Allah ora sari.
Jadi ya jangan salahkan masyarakat kalau berkembang isu-isu, berkembang pembicaraan bahwa di balik pembatalan ini ada bisikan dari sang dukun kuburan. Jangan salahkan kalau ada isu-isu di grup-grup WA itu. Memang ya ngerti dewe lah yang saya maksud. Nanti saya dikriminalisasi kalau terlalu terang-terangan. Itu ya kan saya udah banyak komentar dari teman-teman yang setia menonton channel ini. Monggo silakan, yang pro dan yang kontra silakan komentar. Saya tiru-tiru Adinda KRAT Ki Haji Nur Ihya Salafi Surabaya. Jadi memberi tempat bahwa channel ini adalah channel kita. Channel kita menyuarakan kebenaran. Channel kita bersama-sama membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar, kata Gus Dur. Bukan membela yang bayar dan membela yang mendukuni. Nanti idza ja'at humus sa'ah baghtatan dan seterusnya itu ya sudah wayahe, nek wis wayahe jari wong Jawa. Pada saatnya kan rasain. Ya Tuhan yang menghukum. Ya Tuhan memang belas kasih macam-macam. Tapi kalau dengan orang yang zalim, yang aniaya, yang menutup-nutupi kebenaran, yang mempersekusi ulama, ini yang LP2M Uwin Wali Songo ini kan ulama semua. Ulama mau bikin seminar mengundang para ulama, dan di dalam tanda petik dipersekusi. Ya rasain siapa yang bisa bikin kualat si dukun apa Gus Fuad Pleret, lihat aja nanti. Perhatikan baik-baik, bujur-bujur. Nah ini humor, jangan dianggap serius ya. Mohon maaf ya, mohon ampun. Nanti dikira sombong apa-apa. Nek saya mah santai aja. Semua kan fi masyiatillah, dalam kehendak Allah, qada qadar Allah, tidak ada selembar daun yang jatuh kecuali sudah ada di dalam rencana Allah. Ya, ambil hikmahnya. Hikmahnya lebih besar. Apa dikira kalau dibatalkan seminar ini terus tujuan mulia teman-teman LP2M Win Wali Songo itu tidak tercapai? Ya tidak, tetap tercapai tujuan mulianya. Malah efeknya lebih besar. Malah masyarakat lebih tahu. Ya terserah. Nanti terserah Pak Prabowo kan, nanti tanggal 20 Oktober kan. Kalau kita memohon kepada Pak Jokowi ya kasihan lah, beliau kan tinggal beberapa minggu ya. Ya biar nanti dilanjutkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya dah. Di apa? Kita bacakan aja lah komentar-komentarnya dulu. Oke. Ini ada yang komentar gugat lewat pengadilan aja. Oh iya, pengadilan ya. Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, itu yang berhak LP2M. Assalamualaikum, satu kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Mandala lanjutkan, kita mah nggak buat rusuh dan tidak pernah berbuat provokator. Betul Mas Mandala. Sudah nggak beres negara kita, seperti juga jadi jongis-jongis lawi. Kok sampai nekan-nekan yang mau diskusi.
Kandar-kandar gugat lewat pengadilan aja. Nah, lewat pengadilan tata usaha negara, ini LP2M. Sales Kuropat, Waalaikumsalam, satu kata. Reni Khairani, dunia terbalik, pribumi dibatasi, imigran diayomi. Ya, itu namanya mental inlander, mental budak. Ya itulah salah satu akibat dari penjajahan itu yang belum hilang dari jiwa-jiwa putra-putri bangsa kita itu. Berapa itu? Ya itu masih berjiwa inlander. Bismillah. Kita husnuzon saja Asrial, kita husnuzon saja mungkin pilgub yang sudah dekat sehingga dibatalkan, tetapi di sisi yang sama juga harus digagalkan dan dijadwal ulang, tetapi jika membatalkan mutlak harus dilawan. Oh, maksudnya yang di RA itu ya biarin aja, itu kan kayak orang ngocok itu. Masturbasi, diskusi kayak gitu. Kelihatan kalau panitia di RA itu nggak pernah sekolah, nggak pernah seminar, nggak pernah diskusi, nggak bau kampus tadi ya. Tapi KBN Nusantara juga bilang begitu ya, Gusmar, Komandan Panglima PBI Banyumas. Ya kalau yang di Semarang dibatalkan, yang di RA juga harus dibatalkan biar adil, biar polisi tidak kelihatan berpihak. Jadi supaya kita ya, saya malah asik ini. Kita perhatikan nanti ada reaksi mahasiswa enggak ya? Kampusnya diinjek-injek. Dan yang kedua, apa lagi? Tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri setelah kejadian ini kita perhatikan nanti 4-5 bulan kayak apa ya. Sudah saya bilang pokoknya ini mohon Pak Prabowo nanti kalau ngangkat Kapolri, Kapolda, Kapolres itu yang diangkat itu diwajibkan sudah pernah bertugas di BNPT atau Densus 88 sehingga punya kepekaan tentang radikalisme. Kalau enggak ya kalau alumni BNPT dan alumni Densus 88 itu ya mesti punya kepekaan terhadap bahaya yang menyangkut ideologi bangsa, menyangkut terorisme, menyangkut radikalisme, dan mesti pemberani lah. Dan pilihan lah. Bukan yang dipesan oleh si dukun terus diangkat, janganlah. Sudah Irfan Rinaldi Channel, sudah tidak heran kalau urusan polisi mah yang penting uang. Bayar aja polisi supaya acara seminar dibatalkan, pasti polisi akan mengikuti perintah yang bayar. Lebih baik korban uang untuk nyogok polisi ya kalau ada pemikiran seperti ini ya bisa dimengerti lah. Tapi jangan salah, banyak juga sebenarnya polisi yang baik luar biasa, yang polisi yang bela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika macam-macam. Ya, kadang-kadang 1-2 polisi apalagi itu punya jabatan yang kadrun yang terpapar ya memang setitik nila merusak susu sebelahnya. Kita berdoalah mudah-mudahan polisi-polisi yang baik, yang benar-benar mengabdi kepada bangsa dan negara, yang tidak terpapar radikalisme, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mengorbankan tugas demi karirnya sendiri, yang tidak takut dengan dukun-dukun Yaman. Itulah yang karirnya naik. Itulah yang menjabat posisi-posisi penting di dunia kepolisian. Mudah-mudahan kita doakan gitu. Nuri Mawan, mohon kepada Presiden bahwa Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Wong di jalanan saja boleh, kenapa di kampus malah dilarang? Kolot Peu Deunggong, kalau Mabes Polri membatalkannya di kampus UIN, kita minta Polri fasilitasi debat terbuka. Ya benar. Ya alasannya keamanan. Lah polisi memang tugasnya mengamankan lah. Terus ngopo nek ra gelem ngamankan ya. Teke pekok tenan ya. Ya ora apa-apa. Sambusa Kamil, waduh kok bisa segitunya ya Pak Polisi.
dengan emot yang seperti itu ya. Viral. Sekarang cara satu-satunya adalah menggalakkan bersama-sama pembongkaran makam-makam palsu Ba'alawi dan makam Jawa yang diba'alawikan supaya dapat perhatian luas. Ini alhamdulillah ini kemarin saya lihat ada beberapa ya, liputan TV One itu kan juga meliput itu tentang pembongkaran yang di Wadas Lintang Wonosobo itu ya. Arkan Faisal, Polri nggak mampu backup, takut apa sama Ba'alawi, ganti Linmas aja. Viral, kalau banyak orang serempak melakukan pembongkaran makam-makam Ba'alawi palsu, maka setidaknya bisa menyelamatkan sejarah bangsa. Setuju. Hasan Hussein, diskusi no, bener ya. Sales Kuropat, setuju debat di Mabes Polri. Yang arogan persekusi langsung kandangin ya Mas Teh. Sri, sebagai orang awam hanya ingin mendapat ilmu dari seminar ini, kok batal ya? Ya, orang yang takut dengan seminar itu adalah orang yang takut ketahuan busuknya, jahatnya terhadap Pancasila, terhadap bangsa kita. Kalau memang orang baik kan diseminarkan kan, kalau memang sejarah Yaman, sejarah Habib Ba'alawi Yaman itu memang bagus, kenapa takut? Mestinya bangga diseminarkan. Kalau sampai takut itu artinya memang busuk sejarahnya. Ya, Okan Channel ya nggak jadi bener ya. Hasan Hussein di Susino, demo yes, polisi koplak. Adi Pancigo suaranya agak kekecilan, apa? Enggak lah. Hasan Hussein, polisi takut sama Kabib babi. Lucu-lucu. Itu sih kan ya untuk unjuk gigi Hasan Hussein. Ya, kalau memang yang berkewajiban utama yaitu para aparat tidak mau menjaga Pancasila, ya kitalah pemilik Pancasila. Kita rakyat jelata, pemilik Pancasila, pemilik bangsa ini yang menjaga bersama-sama. Maunya apa kita lateni. Babi Hadi, tangis keturunan imigran Yaman yang tertunda Gus. Maman Dada Badri Zaman, apa yang Anda lakukan Mabes Polri? Tahukah Anda akan ada bencana yang lebih dahsyat di Indonesia nanti? Sekarang hembusannya bencana sudah mencapai pemerintah pusat. Awas polisi, NKRI bisa mati. Along Kacen, bener ya? Yim TTP Kiri 2776. Hehe, biarkan Pak Sigit polah kaya ngono, sebentar lagi juga ada jadi pengangguran. Amin. Ade Samsudin Musa, kan Pak Lutfi itu one team pressnya Jokowi dan Prabowo. Nanti Jokowi Prabowo didukung, tapi malah berat kenapa enggak Mahfud ya? Lutfi sangat sakti, bisa takluk Jok and PRB. Ya, enggak tahu lah kita. Atau kita enggak usah, kita pura-pura enggak usah tahu. Ali-ali, Ba'alawi ketakutan debat nasab. Ya, orang ketakutan itu kan menyembunyikan kejahatan. Ya, kita sabar dan santai. Ada kakak saya yang kiai khos, Kiai Jawis, Kang Kiai Jawis, Pak Ade Kiai Jawis. Anak-anak saya manggil, ini seriusan aja, serius tapi santai. Cari Sri Mulatan gitu juga. Karena kebenaran itu tidak bisa dihalangi. Kebenaran itu bagaikan air akan terus mencari jalan dan akan menemukan jalannya. Dan orang yang menghambat kebenaran itulah yang celaka. Ya, saya harus ingatkan ini karena rasa sayang saya kepada semua makhluk Tuhan. Oh ya, jangan ikut-ikutan menghalangi kebenaran, jangan berbuat zalim pada sesama, apalagi pada ulama. Ilmuwan itu kan ulama. Jangan percaya sama dukun yang tukang malsu makam.
sesakti-saktinya orang yang suka memasuk makam itu kesaktiannya semu. Bagaikan debu di atas batu. Kena angin dikit aja kan hilang, kena hujan hilang. Itu juga karena itu kesaktian tidak sejati. Kesaktian yang dipancarkan oleh Dajjal, bukan kesaktian dari Allah Subhanahu wa taala. Siken 1403 Anas. Mau jadi apa negara ini? Yang jelas melanggar hukum dilindungi. Mau diskusi publik yang sesuai hukum malah dilarang. Ya, satu kata. Jangan menyerah untuk kemajuan bangsa. Setuju. Riyadi Sutresno, Semarang hadir Gus, seminar dibatalkan. Artinya kita sudah menang Gus. Kemenangan kita baru 1-0. Hehe, benar juga. Aji Prakasa, kebebasan akademik dan kebebasan kampus telah dikebiri seperti zaman Orde Baru. Wah, lebih parah dari Orde Baru kasus ini. Orde Baru itu mengebiri kebebasan kampus akademik yang terkait dengan politik praktis, saya bukan membela bukan membela Orde Baru ya. Saya disclaimer, bukan. Maksud saya itu, nah ini seminar ilmiah nggak ada kaitannya dengan jenenge politik praktis ya. Kalau zaman Orba itu yang dibubarkan kan biasanya yang terkait dengan politik praktis. Kalau ini kan benar-benar murni ilmiah. Padahal mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada LP2M mencerdaskan kehidupan bangsa, dihalangi, dipersekusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Namanya pagar makan tanaman. Ya ini oknum, bukan semuanya. Sekali lagi saya disclaimer, banyak polisi yang baik. Pak D saya itu dua-duanya almarhum dulu juga polisi, baik, jujur, hidupnya sederhana. Ada juga adik sepupu bapak saya itu juga polisi, jujur, sederhana. Bahkan sebagian gajinya untuk sosial gitu. Karena ya istrinya kebetulan punya penghasilan, dia jadi polisi yang baik. Ada polisi yang baik juga, yang itu channel berbuat baik belajar berbuat baik apa sih itu menganu orang-orang gila itu menyembuhkan tuh ya, banyak juga. Ada yang polisi benar-benar disiplin seperti Pak Ugeng, banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang polisi-polisi yang baik itu kan hari ini itu dirusak oleh setitik nilai. Sekarang bedah kitab, sekarang paham kenapa kita lama dijajah Belanda. Ya benar, diadu domba. Yudi 75 Setiawan terlalu mencari-cari alasan. Ya begitulah. Ahmad Musodik, polisinya takut sama Bang Lawi, mbok kena kualat. Ya polisi itu artinya takut kualat pada rakyat. Kalau Bang Lawi itu nggak bisa bikin kualat. Ya gimana, udah terlanjur, mudah-mudahan ya bertobat, minta maaf pada rakyat. Kalau enggak itu ya bukan saya nakut-nakuti ya. Siapa menanam dia mengetam. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Becek ketitik Allah ketara Gusti ora sare. Kan berlaku universal hukum karma. Semua agama meyakini karena memang secara empiris ya selalu terjadi seperti itu. Kadang-kadang itu saya heran pada orang-orang yang tidak tegak lurus dengan amanat, dengan tugasnya. Kok nggak takut dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya dan keluarganya. Kadang-kadang itu istri anak itu nggak tahu apa-apa ya. Tapi kan secara tidak sadar ikut menikmati hasil dari perbuatan jahat suaminya, bapaknya. Ya itu akan kena hukum juga.
Kok nggak takut kalau anaknya kena kanker atau cucunya atau istrinya? Nggak takut masa tuanya, masa di kehidupan selanjutnya, kadang gitu. Dan kezaliman atau kejahatan-kejahatan seperti ini yang dibungkus dengan kata-kata, dibungkus dengan formalitas, bersembunyi di balik peraturan segala macam itu emang bisa menipu Tuhan. Terus kemudian, oh kita tebus dengan umroh, dengan apa itu bisa menghapus? Ya, tapi ada hadisnya, dosa di antara dua umroh itu diampuni. Loh iya, itu kalau dosa menyangkut kita dengan Tuhan saja, bukan menyangkut kita dengan sesama makhluk Tuhan. Kalau menyangkut dengan sesama makhluk Tuhan ya, kalau tidak dimaafkan oleh makhluk Tuhan yang kita salahi ya, mau setiap hari umroh, mau setiap hari apa. Kalau orang Islam atau yang saudara yang Nasrani mau tiap hari ke gereja, nyumbang gereja macamnya ya tetap aja hukum karma berlaku. Betul. Oh ya enggak takut gitu. Saya ini sebagai kiai kampung desa, pesantren kecil. Meskipun di pesantren saya sudah 2 orang yang juara internasional hifdzil Quran ya. Pesantren kecil, cuma orang kecil, rakyat kecil, kiai kampung. Tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Cuma punya Tuhan. Ya sudah. Lapor Tuhan. Kok begini ya? Nah, gitu aja. Mulai Mas Rudi Anto, coba dibacakan Mas Udin, kamu anunya ini, pakai ini. Setidaknya tindakan dari oknum Mabes Polri harusnya bijak, yaitu dengan diundur acara di UIN Wali Songo dan dilaksanakan diskusi kembali setelah pelantikan Presiden. Maju terus Kiai Nusantara. Ya, ide yang bagus. Lanjut. Sutopo Topo, ini harus ditindaklanjuti. Masalah ini udah nasional. Gak bisa agama Islam dirusak oleh kaum Ba'alawi. Ya, kalau saran saya Ba'alawi itu ya jangan ngaku Islam lah, karena ajarannya gitu toh. Fakih Muqaddam itu kan dalam tanda petik nabi mereka. Nabi mereka itu kan Isra Mi'rajnya kan sehari 70 kali. Kalau nabinya orang Islam kan seumur hidup Isra Mi'rajnya cuma sekali. Ya, terus Adris B25, kirim surat ke Kapolri Gus. ya. Apa Mas Adristi paham nggak siapa Kapolrinya? Rofianto, saya sebagai penggemar dan penyimak atas adanya polemik nasab sangat berharap diskusi di UIN Wali Songo akan segera dilaksanakan setelah pelantikan Presiden. Ide yang bagus. Pakai ini Pak Den? Lebih mudah. Hilang. Ya ini. Ini coba tak paske biar nggak terlalu biar Mas Udin juga terdengar suaranya. Ini Dordini mulai Dordini. Kartabae, kalau iya Mabes yang membatalkan seminar internasional di UIN Semarang, berarti Mabes tidak menjaga NKRI dari rongrongan klan Ba'alwi. Terus Agus Hari, ternyata klan Babi Bana emang cakarnya sudah terlalu dalam menancap di bumi pertiwi. Ali Mukson, itulah bentuk kesombongan dan keangkuhan kaum Ba'alwi. Sangat merendahkan warga pribumi. Ya, betul. Muhammad Jamil, salam waras Demak hadir Gus. Maklum Gus, mental enlander jongos, polisi penting uang kok Gus. Wah, terus terang banget jenengan ki. Arif Bekri, arus bawah siap mengusir imigran yang sok mulia. Ehsan Kombatan 323, lama kelamaan revolusi pribumi Islam. Ehsan Kombatan 323, di Pelabuhan Ratu sudah belasan makam palsu keramat dibongkar.
Erna, ngapunten Gus, konflik PBNU PKB bisa selesai dengan solusi Kiai Ma'ruf jadi Dewan Suro PKB. Wah, ini Mungkin dengan jalan Kiai Ma'ruf bisa kasih tempat untuk seminar dan menjamin keamanan. Beliau dekat dengan kedua belah pihak. bisa juga begitu, bagus juga. Suara rakyat. Setelah pelantikan Presiden Prabowo, Kapolri wajib ganti. Mutrifah, semoga acara debat nasab tetap berlangsung lebih baik di Kodam karena nggak mungkin kisruh daripada dibatalkan. Ya, betul, ini yang menarik ini. Menarik ini. Jadi dalam demokrasi itu kan keamanan dalam negeri kan diserahkan polisi. Nah kalau polisi performnya kadang-kadang seperti ini terus menerus ya mungkin institusi TNI perlu membantu. Kok dikembalikan lagi aja di bawah TNI Polri itu kalau memang nggak mampu berbuat profesional. Sebenarnya mampu sih, sama itu tadi ada oknum-oknum yang bikin kacau. Terus Ahmed Rebeni, kita kejar pernyataan Mabes Polri kenapa dibatalkan. Parja, makam-makam palsu secepatnya dibongkar karena alat data alawi. oh salah tipe paling. Muklis ambil alih aja Panglima TNI, nggak usah Kapolri, pengecut. Pujianto ujian paling berat pengkhianat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengkhianat Wali Songo, NU, pejuang kemerdekaan. Jarkan, lanjutkan. Terus Mbah WT, Gus, masyarakat cilik kepengen tercerahkan. Aku menunggu endingnya. Ya. Tony Brata, semuanya sudah jelas. Pendapat dua kubu bisa disimak dari YouTube dan Google. Masalahnya mau jujur mengakui atau tidak. betul. Ciswanto, gagal ngopi ngudut di depan TV ndul, nggak beres ki Kapolri. Pak Kapolri. Ade Surono, mencerdaskan anak bangsa, kenapa dibungkam? Ada apa ya? Kun Fayakun 7205, ini justru kemenangan pribumi. Betul. Jadi ini nggak usah diskusi aja, temanya, misinya lebih banyak disimak masyarakat. Jadi hanya maling yang takut ketahuan kejahatannya, yang tidak berani mendiskusikan peristiwa, tidak berani menyeminarkan peristiwa. Ya. Ipung Siswanto, di Polri dah banyak kadrunya, hahaha. Nana Sumarna, sogok pakai uang yang lebih banyak lagi. Kusmanto aja, sikat terus Gus. Mending ribut sekarang daripada ntar-ntar. Kasihan anak cucu kita disuruh nyembah-nyembah kabib-kabib palsu. Nippon Gamol, dengan adanya intervensi oknum Mabes Polri, saya semakin yakin para kabib bukan duriah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat ketakutan dengan acara seminar ini. Lins 16, rombongan kabib udah kena mental ya Gus, udah kena mentalnya Gus. Ipung, Bentar. Aku tadi ingat itu membaca Kiai Sapa itu menyampaikan mengajak istighosah karena terkait dengan urusan nasab Habib ini. Karena kepalsuan nasab Habib yang secara ilmiah itu sudah terbukti. Kemudian kalau tidak segera diselesaikan, itu kan artinya di tanah air ini, di bumi ini terjadi kezaliman. Bahkan Rasulullah kan sampai menyampaikan man ghosana falaisa minan. Siapa yang menipu kita, menipu sesama manusia, itu bukan golongan kita. Nah ini kalau tidak segera dihentikan, dan itu seharusnya pemerintah yang menghentikan dan bersama rakyat, yaitu megatrut apa-apa itu nanti. Betul loh. Jadi beda loh dengan misalnya beginilah, beda dengan misalnya misalnya orang minum minuman keras, orang berjudi, ini dosanya itu kan nggak
nggak terkait dengan hak adami kan, hak sesama makhluk Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak akan mau mengampuni dosa orang yang berbuat jahat kepada sesama makhluknya, kecuali makhluknya itu minta maaf. Nah ini si Habib Alwi itu sudah jelas secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Mereka terus-menerus mendakwahkan bahwa diri mereka itu turunan Nabi, menipu umat, terjadi kezaliman. Ya itu bisa aja nanti terjadi bencana apa-apa kalau tidak segera selesai. Ini menurut Mbah Kiai siapa itu saya lupa itu. Tadi saya sekilas di YouTube itu ada itu. Dia ya mudah-mudahan pemerintah segera bertindak dengan jelas, tegas, terukur, proporsional. Kalau pemerintah itu tidak mau bersikap tegas, terukur, profesional, ya terpaksa rakyat yang harus mengambil tindakan, karena ya ini kezaliman. Ya, kalau kezaliman besar ini terjadi pada bangsa kita dan tidak di stop, dihentikan. Nyatanya sampai hari ini pihak para Habib Ba'lawi tidak pernah minta maaf, tidak pernah mau mengaku kesalahannya, tidak pernah mau mengaku bahwa telah berdusta soal nasabnya. Nah ini ya kalau Tuhan murka ya bangsa ini yang dihukum. Itu loh, bukan hanya Habibnya, ya bangsa ini, karena membiarkan penipuan kepada sesama makhluk Tuhan ini berlangsung, tidak dihentikan. Beda dengan orang misalnya wah ini fenomena banyak orang zina, fenomena banyak orang mabuk lagi, miras antika misalnya. Ya efeknya tidak semengerikan kalau seperti ini, karena ini masih TSM. Bisa juga secara rasional itu kalau ini dibiarkan terus-menerus mereka bisa menghancurkan Pancasila, mengganti dengan khilafah, maka negara kita akan menjadi seperti Somalia hari ini, atau Pakistan, Afghanistan, dan negara-negara kacau lainnya. Ini sebagai bentuk hukuman Allah, hukuman Tuhan kepada bangsa kita yang tidak mau bersikap jelas, tegas. Istilah Gus Dur, tidak berani menghukum yang bersalah, pengecut. Ini bisa terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan. Yuk. Ipung Siswanto, pokok jangan sampai berhenti, suarakan terus Gus, demi bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta. Bagas Aji Wiratama, Gus, berhubung seminar dibatalkan, Mabes Polri lanjut aja seminar ini dengan Mabes Polri. Mas, maksudnya gimana ini? Ya mungkin seminar di Mabes Polri, ya harusnya gitu. Kalau dihentikan itu ya Mabes Polri memfasilitasi. Kalau takut keamanan macam-macam ya di backup keamanannya, bukan. Ya terus. Nasruddin Anas, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pak Alawi sudah masuk di pelosok kampung, ceramahnya sesat, menyesatkan umat. Banyak makam palsu yang dibikin ada di hutan. Salam dari orang pelosok kampung ujung timur. Soleh Yasin K, ceramah Rizik, perintahkan jamaah asah celurit, asah pedang, asah badik dibiarkan Polri. Tapi ini kajian akademis dibatalkan Polri. Kapolri wajib klarifikasi, kalau nggak bisa Kapolri wajib diturunkan. Diturunkan dari mana, Mas? Ya. Ya, terus. Imam Supriyadi, saat kepercayaan masyarakat pada polisi sedang habis, justru malah bikin blunder lagi. Yang ada justru sering jadi malapetaka buat bangsa ini. Yuk kita viralkan tagar polisi malapetaka masyarakat. Gobang Gocir, salam Pancasila. Muklis Klis, polisi yang akan datang pakai jubah aja dan pakai serban. Satu kata, pindah ke Mabes aja. Mas Joko, aparat negara letoy dari dulu. Padahal kelompok Ba'lawi ceramahnya selalu bikin tangan ini pengen menampar moncongnya. Oh ya, mau ingat ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan dan teman-teman juga ikut menyuarakan gitu.
untuk apa ya, untuk mengurangi kegemaran masyarakat itu membuat paramiliter kayak FPI itu, yaitu pemerintah itu bukan mungkin ya, kita mohon untuk membuat program wajib militer pada warga negara, misalnya yang usia 18 tahun harus ikut wajib militer, dididik oleh tanggung jawabnya ada pada Kementerian Pertahanan misalnya, dan dididik mengenai bagaimana menjaga ideologi bangsa, menjaga bangsa kita, dan seterusnya seperti di banyak negara, salah satunya Korea Selatan itu ya, supaya anak-anak muda kita, generasi muda kita itu benar-benar memahami dan mencintai ideologi bangsa kita, mencintai bangsa kita, berpihak pada bangsa kita, tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan asing dan asing. Ini wajib militer lah. Kalau dulu Orde Baru itu bikin penataran Pancasila, mungkin kalau sekarang anak-anak mudanya malah senang dilatih latihan militer, latihan pendidikan ideologi bangsa, ideologi Pancasila dan lain-lain dalam bentuk ya latihan militer, jadi seru-seruan, dan nanti kalau udah itu diberi sertifikat sebagai bagian dari garda penjaga Pancasila, garda penjaga bangsa dan negara. Ini akan menarik ini, karena anak-anak muda itu kadang-kadang yang juga salah satu motifnya ikut paramiliter itu kan ya karena jiwa mudanya itu tidak tersalurkan. Tapi kalau negara memfasilitasi itu, wah keren itu, diajari baris berbaris, dididik mengenai ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, terus ya pokoknya diajari juga misalnya ya sedikit-sedikit lah keterampilan-keterampilan yang sifatnya militer gitu. Ya menarik itu. Ya, karena bagaimanapun juga sampai saat ini kan kepemimpinan secara nasional, skop nasional ya, setidak-tidaknya mulai zaman Orde Baru sampai sekarang ini kan yang paling mantap kan tetap aja itu yang mendapat didikan militer gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya semua warga negara itu sudah ikut wamil, mau jadi DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, macam-macam, itu punya bekal ideologi Pancasila yang cukup, bukan seperti sekarang kadang-kadang kita lihat oknum gitu. Nah, ini bagiannya ini Menteri Pertahanan ini. Ini idenya siapa ya? Zamannya Pak Ria Mizar Triakudu itu ya pernah melontarkan itu ya, gagasan itu. Menurut saya kok ini penting, ini bagian dari pendidikan karakter untuk warga negara gitu. Jadi kalau dulu kan penataran P4 itu diselenggarakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi. Nah sekarang misalnya lulus SMA atau seusia dengan lulusan SMA, syarat untuk kuliah atau syarat untuk apa itu harus pernah mengikuti program militer, supaya rakyat itu benar-benar merasa memiliki bangsa dan negara ini, supaya rakyat ini memahami betul bagaimana Pancasila itu begitu luar biasa sehingga bisa merukunkan bangsa kita yang seperti kita menikmati hari ini, dan supaya waspada terhadap rongrongan ideologi yang bisa meluluhlantakkan ketentraman kita hidup seperti sekarang ini. Ini menarik ini Pak Prabowo presiden terpilih, mungkin perlu kita sounding lah teman-teman, bantulah ngomen-ngomen di mana-mana itu supaya sampai ke ini ya. Ya tentu kita nanti secara formal insya Allah kita akan mengirim surat lah mengenai ini ya. Jadi ini saya kira bisa mengatasi banyak masalah ideologi. Ayo lanjut. Dwi Setiono, kalau Polri tidak mau melakukan pengamanan kegiatan masyarakat. Trimuji Prasetyo, ganti Hansip Agus, percuma slogannya mengayomi malah intervensi.
Wido harus minta klarifikasi Mabes Polri ini. Bani Rungkat, diskusi resmi ditolak malah diskusi liar dibiarkan. Bujang Ganong, intinya polisi nggak mau ruwet ngurusin para Baklawi dan Mukibin. Soalnya polisi sendiri itu juga nggak akur sama Baklawi and friend. Teddy Komarudin, harus lebih takut kualat dari pribumi yang 270 juta itu loh. Emangnya siap dihujat 270 juta orang di hadapan Allah? Nah, ini udah selesai. Udah. Kadang-kadang itu saya merasa geli, lucu, dan anyel. Nah, kita semua ini kan sebenarnya membantu polisian untuk mengkondisikan masyarakat. Tapi malah seolah-olah kita itu kayak dianaktirikan gitu. Nah, polisi itu malah gandeng jembut karo kadrun-kadrun. Oknum polisi gitu ya saya. Aneh itu. Ya kadang-kadang berpikiran juga kalau lagi capek itu, diujoin nengkewe itu kan tugasnya polisi, bukan tugas kita. Mau negara mau rusak, mau remuk, mau apa, terserah aja. Ya karena polisi yang bertugas aja malah begitu, malah kayak anunya itu kayak gini loh. Kadang-kadang ini perasaan subjektif aja. Kita kasarannya itu udah ngebuki kelompok radikal, kelompok intoleran itu. Terus kelompok radikal intoleran itu udah megap-megap mau pingsan. Dikasih vitamin sama oknum polisi, jadi sehat lagi. Ya capek no cara gini, join kayak mau daro. Ya ini kalau lagi capek, kalau enggak ya memang ya bangsa ini, negara ini, Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika ini kan memang milik rakyat, milik masyarakat. Ya masyarakat menugaskan orang menjadi polisi, menggaji polisi dari pajak rakyat, tapi nggak melaksanakan tugas ya urusannya dia sendiri, biar kena hukum karma. Ya kita tetap menjaga. Kalau ya Gusti Allah ora sare. Siapa berjuang dapat pahala. Berjuang itu ya cukup dengan tidak harus ngoceh seperti saya, menonton video seperti ini, kemudian nge-like, nge-share, komentar. Itu sudah berjuang. Itu sudah ada pahalanya dunia akhirat. Terus kita belajar dari Presiden Jokowi lah. Pak Jokowi itu kan udah total lahir itu kan mustahil menjadi presiden. Nyatanya jadi presiden. Berarti kan mungkin orang tuanya, kakek buyutnya macam-macam telah banyak berbuat baik kepada bangsa dan negara ini. Nah pahalanya, sebagian pahalanya di dunia ini Allah menunjukkan dengan menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Ini gitu. Ya kita pun begitu, kita berbuat baik terus pada bangsa dan negara ini, kepada sesama makhluk Tuhan. Tidak usah beda-bedakan apapun agama dan keyakinan. Kita hanya memusuhi siapapun, kelompok manapun yang berusaha baik langsung atau tidak langsung, baik terang-terangan atau diam-diam, yang mau menghancurkan hidup bersama ini, yaitu Pancasila. Gitu. Dan jangan khawatir, kita nggak cari duit, nggak cari jabatan, nggak cari apa-apa. Ya kita mencari ridha Tuhan. Gitu loh. Dalam agama apapun hukum karma itu kan berlaku. Ibarat kita menanam pohon jati, ya yang panen kan belum tentu kita. Ibarat kita menanam pohon durian, yang panen kan belum tentu yang menanam. Bisa anaknya, bisa cucunya. Tapi pasti manen. Di dunia manen, di kehidupan akhirat yaitu kehidupan setelah mati manen. Gitu loh. Atau sebaliknya, yang jahat, yang bersekutu dengan kegelapan, yang berselingkuh dengan pengkhianatan, ya pastilah. Ibarat apa? Memasang bom waktu, ya dirinya dan keluarganya dan keturunannya ya pasti akan kena efek negatifnya. Kasihan anak cucu yang nggak tahu apa-apa. Ya, loh kok di mana keadilan Tuhan? Anak cucu nggak tahu apa-apa kok ikut disertakan dihukum. Ya karena akibat kejahatan itu menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu tanpa disadari dinikmati juga oleh anak cucu. Tuh loh, makanya banyak kan anak pejabat tuh tiba-tiba tukang narkoba, stres, bingung. Istri pejabat, kacau balau hidupnya. Rumah tangga pejabat, gitu. Yang korup, yang maling gitu loh. Yang melawan kebenaran tuh loh. Ya perhatikan itu. Ya meskipun mereka mungkin kaya, mungkin terhormat, pangkatnya naik, macam-macam. Coba lihat hidupnya itu penuh penderitaan. Stres.
stres. Nah, cara Rhoma Irama. Nah, kita melakukan ini semuanya dalam rangka mewujudkan rasa belas kasih kita, cinta kasih kita kepada sesama makhluk Tuhan. Kalau mau diingatkan, jangan ikut madhab Dajjal. Jangan ikut madhab iblis, setan. Karena yang namanya dosa itu ditanggung di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang bersama anak, istri, dan cucu, dan buyut. Begitu juga ketika kita berbuat baik. Jangan khawatir, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Maka mari kita berbanyak-banyak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Tuhan kami menyembah. Dan hanya kepadamu wahai Tuhan kami mohon pertolongan. Menyembah Tuhan itu kan salah satu wujudnya kan membela yang benar. Menegakkan keadilan. Menyebarkan kasih sayang. Gitu. Tidak ada permusuhan kecuali bagi kedaliman. Kedaliman itu apa? Yang mau merusak bangsa dan negara kita dalam konteks kita hari ini di sini. Yang mau merusak Pancasila. Yang menipu umat dengan klaim nasab yang terbukti palsu itu. Lawan terus. Kita minta upah sama Tuhan. Gitu loh. Yang memecah belah umat, yang mengkafir-kafirkan umat. Yang suka menipu gadis-gadis pribumi untuk diambil apemnya, apem mati. Siapa itu yang ngomongnya lembut halus itu? Binti Tarim, Jawa Binti Tarim. Ternyata pemakan pemangsa serigala berbundu domba, tukang pemakan apem gadis pribumi. Nah, ini juga kasusnya di mana itu? Si polisinya kok dia diam aja. Itu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, berniat baik dan berjuang untuk menegakkan hidup bersama, berjuang menegakkan Pancasila. Tuhan selalu menolong kita, melindungi kita. Betul. Jangan khawatir. Mau jenderal mau apa itu ya, kalau dibandingkan Tuhan kan nggak ada apa-apanya. Mungkin teman-teman kepolisian itu tanya-tanya lah, polisi jenderal-jenderal yang beberapa yang pernah berhubungan dengan saya itu. Apa omongan saya itu benar apa enggak? Kalau saya ngomong dengan hati. Nama aku aja Fuad artinya hati. Enggak ada maksud apa-apa kecuali kasih sayang. Kalau mau saya peringatkan sebagaimana saya memperingatkan anak-anak saya. Gawe becik, aja gawe ala. Harus podo-podo. Berbuatlah baik kepada sesama, jangan berbuat buruk kepada sesama. Jangan berselingkuh dengan orang jahat. Jangan berselingkuh dengan kegelapan, jangan berselingkuh dengan penipuan, apalagi menyangkut umat, apalagi menyangkut ideologi bangsa. Karena kamu akan manen. Ya, mungkin satu-satunya YouTuber yang kelihatan emosional kan saya. Loh, saya kiai, saya guru ya. Pernah jadi guru SMP, PNS, guru SMA, pindah ke SMA 14 tahun ya, karena menuruti wasiat ibu itu. Sebenarnya ya dulu waktu ujian skripsi ya tahun 95 itu ya selesai ujian skripsi ya ditawari ketua jurusan, diminta ketua jurusan, diminta dekan, diminta wakil rektor yang urusan akademik itu apa? PR2 ya. Supaya saya ngajar di alma mater saya. Dulu IKIP namanya, IKIP Yogyakarta. Tapi waktu itu kan passion saya jadi jurnalis ya. Jadi jurnalis cuma berapa bulan, belum ada ya 8 bulan 9 bulan sama ibu diperintah untuk jadi guru. Ya sudah nurut. Nah, dulu lulusan S1 itu bisa menjadi dosen. Kalau sekarang kan enggak bisa. Nah, dulu bisa. Meskipun harus melanjutkan S2, S3 tapi bisa jadi dosen. Ya. Itulah apa? Mentalitas guru ya seperti ini, menjaga, melindungi, menumbuhkan yang baik-baik, yang benar-benar. Mentalitas agamawan ya begini, anak adinu, nasihat agama itu adalah kehendak baik, didasarkan pada niat baik. Tapi bahwa kadang-kadang ada pihak tersinggung macam-macam ya, yang tersinggung itu membuktikan bahwa ada yang keliru. Betul. Ya kiai kan begitu. Entahlah kiai kampung lah ya, saya cuma kiai kampung. Ya saya itu nggak bisa apa-apa. Cuma punya niat baik. Gimana? Lanjut. Pungson Mubarok
efek sudah ikut makan hasil bisnis makam. Subagio Somosito yang demo di jalan raya ini mungkin maksudnya. Yang demo di jalan raya ada aja diizinkan kok ini resmi ilmiah di gedung dibatalkan. Ayo kita rakyat bergerak sendiri. Map RAWIS JLBWSS Mabes Polri kencing tikus semua. Arya Trangkil Mas Gombol dari Demak. Kenapa Gus kok dibatalkan? Sinar Rembulan. Ini harus ditindaklanjuti. Acara dilaksanakan di Mabes Polri. Ahmed Rebeni, saya kecewa sama Mabes Polri. Seharusnya konferensi pers panggil semua panitia, tamu, diskusi masyarakat. Arsi beruntung, lobby lewat Prof Mahfud dan Pak LBP Gus. RAWIS, makanya Polri sekarang banyak yang nyogok, jadi otaknya mau disogok untuk kembalikan duit sogokannya. Jangan salah loh. Kalau kita punya istri, kalau nggak sering disogok bisa marah loh istri kita. Ya. Solibi Ahmad, Tegal hadir Kiai. Sangat-sangat berbahaya ketika aparat negara sudah tidak adil, apalagi membela begundal-begundal negara. Seperti apa, nggak dilanjutkan. Sormenir, ini adalah tanda langsung dari Allah bahwa semakin jelas terlihat kebohongan nasab Ba'alwi. Lanjut Gus. Sumiati, misal ada oknum Mabes Polri yang menghalangi acara tersebut, apa pihak panitia UIN Wali Songo diam saja, tidak melakukan langkah-langkah persuasif Gus? RAWIS, Polri kembalikan di bawah TNI saja. Muhammad Samsul Arifin, Gus Nuril, tolong bantu kami. Haji, kita kalah taktis Gus. Ternyata benteng mereka lebih kuat di dalam pemerintahan. Akzam, demi gengsi Watim Press. Ashraf Kolbi, polisi pakai daster saja. Fidiyatul Hasanah, setelah utusan partai Gerindra ke HRS seperti punya nyawa double lagi. Vianto 123, Polda Jateng namanya siapa Gus? Kalau Polda Jateng itu malah mengizinkan, membolehkan. Sampai hari-hari terakhir itu sebelum ada oknum Mabes Polri datang itu support penuh Polda Jateng dan Polresta Semarang. PG Banyumanik Smart, Mabes Polri perlu menjelaskan alasan pelarangan diskusi tentang Ba'alwi yang akan diadakan di UIN Wali Songo Semarang. Trimuji Prasetyo, satu kata Ba'alwi nyingkrih. Fidiyatul Hasanah, polisi, kapan memihak rakyat? Tahmid Fahid, Ba'alwi licik nggak berani diskusi, suruh Mabes. Le Etla Channel, benar Gus, mending di gedungnya TNI biar lebih netral dan aman. Soalnya menurut Cak Islah Bahrawi yang terpapar paham radikal paling banyak di institusi Polri. Nasya Fatimah, Pak Mahfud mungkin bisa bantu Gus. Mainnya Kabib sudah di atas. Kalau kita teriak dari bawah kurang kedengar kayaknya Gus. Ya betul itu, di satu sisi betul ya. Tapi jangan lupa ya, wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi ini zaman demokrasi. Sebenarnya button up gitu ya. Dari bawah nanti lama-lama naik gitu. Jadi nanti ya coba perhatikan, nanti DPR pasti akan ikut juga untuk ini, soal ini. Karena ini sudah menyangkut sejarah bangsa dan lain-lain. Sejarah nasional kita juga toh. Jadi ada betulnya juga kita main di atas, tapi yang jauh lebih penting itu adalah edukasi penyadaran yang di bawah, grassroots, jauh lebih penting. Karena di demokrasi itu vox populi, vox Dei. Itu loh, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan kita kan punya Tuhan. Jangan salah perkiraan ya. Kita ngevlog kayak gini kayaknya nggak didengar, enggak. Tuhan kan maha mendengar. Iya. Orang
Pak Harto yang sekuat itu aja dari bisik-bisik apa grassroots itu bisa akhirnya harus mengundurkan diri kok. Apalagi ini zaman demokrasi. Ya udah jangan putus asa terus menerus, gitu loh. Kita gemakan terus menerus kebenaran. Bagi rakyat nggak usah terlalu kalau minta tolong atasan apa itu penggede mereka kadang-kadang yang main juga sendiri gitu. Kalau kita kan rakyat jelata itu grassroots itu kan ikhlas apa adanya toh, murni, tulus toh. Bukan fulus toh. Nah, kalau udah di tas macam-macam itu ya dimainkan di ini, bukan masalah sekedar benar salah, udah post truth mereka. Betul. Jadi sekali lagi kita nggak usah berharap anu ini anu itu, nggak usah lah. Kalau kita sendiri aja lah, dari rakyat aja lah. Doa rakyat itu lebih didengar daripada ini. Dan apa ada yang lebih kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa? Betul. Ya itu nanti ada penjelasannya secara rasional itu ada. Pokoknya yang penting itu masyarakat terus menerus kita bareng-bareng saling berseminar, berdiskusi, saling mengingatkan, saling menyadarkan. Kalau masyarakatnya udah pintar, udah terdidik, udah ada kesadaran yang tinggi ya. Mau pembesar kayak apapun, mau jenderal, mau apapun ya terlibas, jangan khawatir. Betul loh. Ya karena kita berharap orang-orang besar itu kadang-kadang ya mereka itu punya agenda. Kadang-kadang kita itu ya dijadiin umpan atau dijadiin alat aja. Betul loh. Tapi kalau rakyat itu pasti tulus apa adanya. Tinggal yang penting itu kan problem rakyat itu kan soal keberanian. Harus ditingkatkan lagi keberaniannya. Keberanian untuk membela yang benar, untuk maju tak gentar. Apa yang disampaikan Gus Dur itu hikmahnya adalah bangsa ini bangsa penakut tidak berani tidak berani menghukum pada yang bersalah. Itu akarnya itu ada pada masyarakat. Makanya kita terus menerus saling mengingatkan sesama rakyat kecil, sesama grassroots untuk mari kita menjadi pemberani, hilangkan mentalitas inlander. Katakan yang benar, qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meskipun itu pahit. Dan jangan takut, Allah Tuhan yang maha melindungi kita. Selagi kita berniat baik, selagi kita tulus. Itu loh, gak usah khawatir. Yang melindungi kita bukan jenderal ini, jenderal itu. Tuhan yang maha melindungi, gak usah khawatir. Apapun yang terjadi itu pasti baik-baik saja. Oke, ya lanjut. Istiqomah. Diskusi UIN batal, maling tertawa terkakah-kakah, bangga tidak ketahuan. Eyang Hadikusumo, Pak Alwi sudah masuk dalam jajaran Polri, mengerikan, mereka saling terkait. Nur Jaya Warlem, Indramayu hadir. Fityatul Hasanah, barisan rakyat ayo bersatu. Yadini, tetap semangat. Eyang Hadikusumo itu dulu sering bikin konten ya? Yeah. Udah lama nggak lihat aku. Okay. Yang hatiku semua ayo semangat dong. Sabda-sabda sampean ditunggu publik loh. Ya, lanjut. Yadini, tetap semangat dan sabar Gus. Berjuang pasti banyak rintangan, tetap menyala. Rani Cungkring. Oh, ada lagunya Roma Irama. Berakit-rakit ke hulu. Bersakit-sakit dahulu. Ayo orang mana ya nada nih? Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Ya, gimana? Rani Cungkring, inilah definisi curut berjubah. Wis. Eyang Hadikusumo, sebentar lagi negara ambruk karena Polri sudah dikuasai. Ayo Eyang Hadikusumo bikin konten lagi, supaya rakyat tercerahkan lagi. Wah, udah lama ya jenengan kena. Nah, apa ngonten menggetarkan nih. Ya mari kita jaga bersama-sama. Bagaimanapun juga bangsa ini milik kita, negara ini milik kita, rakyat jelata. Polri juga institusi milik rakyat. Jadi mari kita bareng-bareng memberikan pencerahan, Eyang. Arsi beruntung di Istighozai pakai hizib Nasr tiap hari sampai rungkat Gus. Triyono Wardono. Ya, bagus itu, hizib Nasr ya. Tri Dharma Perguruan Tinggi berkewajiban pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, lanjut seminar penelitian ilmiah JOS.
Ridho Ekal, kekuasaan polisi makin besar. Ini baru sekedar tes ombak Gus. Kalau rancangan undang-undang kepolisian disetujui polisi akan makin berkuasa. Dapur Nusantara, Kabib Dobolowi berulah lagi. Halo polisi. Kiki Bambang Setiawan, gagal seminar akan diartikan pribumi kalah dengan Mbak Alwi. Tolong Gus selamatkan generasi Nusantara. Eyang Hadi Kusumo, ayo bersatu padu hancurkan Mbak Alawi. Siap, Yang. Adanan Ali, kami siap perangi pendatang Mbak Lawi, tinggal nunggu perintah. Hamdan Ismail terus menyuarakan Nah, kebenaran. ini soal perintah ya. Soal perintah ya. Ya kita memerintahkan diri kita sendiri lakukan yang menurut kita itu harus dilakukan untuk menjaga bangsa dan negara kita, untuk menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Lakukan saja. Jangan nunggu perintah, kita kreatif. Saya bikin live kayak gini kan nggak nunggu perintah ya. Ya menurut saya dengan niat baik saya harus lakukan apapun itu. Ya. Hamdan Ismail terus menyuarakan kebenaran apapun rintangannya. Tetap semangat, tawakal kepada Allah. Sopi aja, batal toh. Muklis Oppo, siap lawan imigran Yaman, para penjajah bersorban. Satu kata, kebenaran sudah semakin jelas. Parlan Channel, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Prihatin sekali saya dengan kejadian seperti ini. PG Bayu Manik Smart, surat pelarangan diskusi tentang Mbak Alwi dari Polri mesti di-share ke publik. Nggak ada suratnya, itu caranya persuasi kok. Ya persekusi itu ada skalanya dengan cara persuasi ya, itu tinggal teknik dan cara. Tapi ini ya mungkin yang perlu kita ingatkan juga, karena kita ini kan punya Tuhan, bangsa kita, leluhur kita itu kan bertuhan, religius. Ya mari kita rakyat bareng-bareng melapor kepada Tuhan lewat Hizib Nasor yang lain-lain, dan mohon petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan itu untuk menjaga bangsa kita, menjaga Pancasila, menjaga negara kita dari rongrongan para bandit-bandit yang hendak menjajah. Ya, gitu. Kita berdoa terus, kita doakan pemimpin kita supaya apa itu sukarela atau terpaksa memilih keputusan dan tindakan yang benar demi jayanya Pancasila, demi jayanya bangsa dan negara. Kita doakan itu terus-menerus. Kita juga berdoa supaya kita bisa berpikir, bertindak, berbicara dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjaga bangsa dan negara kita, menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 NKRI. Fidiyatul Hasanah, yang penting kebal doktrin cucu Yaman dobol mas. Yang penting kebal doktrin cucu Yaman dobol. Masih ada waktu merungkalkan Mbak Lawi dan antek-anteknya. Oh ya, jangan dikira ya untuk urusan ini sampai saya mati, kalau masa ini belum selesai, saya sudah berngazam, bertekad untuk terus menerus berjuang gitu lah. Mau sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, oke. Tapi ya kira-kira maksimal 20 tahun habislah mereka. Ya karena mereka sudah 2 abad ya bercokol dan mendoktrin apa itu rakyat kecil itu ya. Ya kita harus sabar, butuh nafas panjang. Ya maksimal 20 tahun lah, tapi menurut saya nggak sampai. Oh, ini belum ada 2 tahun aja udah mereka sendi-sendi, kekuatan mereka udah hancur toh. Mereka udah nggak bisa terang-terangan main politik di depan publik toh. Rizik Syihab ngomong apa aja ya pada diketawain kan. Si Lutfi ngomong apa aja pada diketawain kan. Si Topik ngomong apa aja juga pada diketawain kan. Nah ini butuh waktu kan, semua butuh waktu. Tapi seandainya ini Tuhan menghendaki ini perjuangannya harus panjang, siap, kita harus siap. Mau 10 tahun, 20 tahun. Kemarin kan kita di framing, oh ini gerakan politik dalam rangka Pilpres, dalam rangka Pileg. Ya, setelah Pilek kan terus. Mau ada Pileg, mau ada Pilpres, masalah ini harus diselesaikan. Karena ini menyangkut eksistensi bangsa kita. Menyangkut ideologi bangsa kita. Menyangkut kesepakatan suci yang
digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Karena kita tidak mau Indonesia menjadi seperti Somalia, seperti Afghanistan, seperti Irak, seperti negara-negara yang kacau itu. Yaman yang kiri, yang kacau, yang perang itu, trek mencret itu. Makanya orang Yaman ngaku Tarim, semua doa dikabulkan. Loh ya doakan Yaman, Indonesia itu baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Indonesia ada masalah karena kalian. Wahai keturunan imigran Yaman yang dibawa penjajah Belanda untuk dijadikan antek. Ada hujan susu. Telek mencret. Mbok bikin agama sendiri tapi kalau Habib itu nggak ngaku Islam, nggak ngaku Nahdlatul Ulama, ya sudah mau bikin sekte seperti itu ya terserah. Tapi kalau melawan Pancasila tetap gebuk. Lah Pak Harto aja bilang gebuk ya dulu. Ya karena itu akan merusak kehidupan kita. Loh. Maunya apa kita ladeni. Perang pun siap. Ya perang itu kan untuk menjaga kehidupan bersama. Ya kalau mereka mau si reject asah apa? Bade emang pribumi nggak mengasah, ya mengasah. Saya serukan gantian sekarang pribumi semua asah itu. Asah-asah. Pisau dapur diasah macam-macam. Nanti kalau ada perusak Pancasila sikat. Dah. PKI teriak PKI. Loh yang PKI itu siapa? Ada yang ngedit. Supaya barak-bah itu Musa Al-Munawar. Upload grupnya plat G ya, Gatel apa ya wis kuwi lah. Terus bentar lagi kita akhiri. Anak negeri, ketakutan yang luar biasa dari gerombolan Ba'alawi. Almat Saden, polisi nggak guna, bubarkan saja, jiwa nasionalisnya hilang, jadi cecunguk penjajah. Muhaji, ayo kapan Gus kita turun ke jalan menyerbu kantor pusat RA, plat G, Zuriat, DN Aidit, komunis itu. Fidiatul Hasanah Indonesia Raya, ya penuh pengkhianat. Wirorejo, lanjut saja, pindah tempat dan judul. Ihsan Kombatan 323, coba diskusinya seminar di kampus Muhammadiyah. Raisa dan Abi, harapan kita hanya pada TNI Polri, sudah nggak bisa diandalkan. Harapan kita hanya pada TNI Polri, sudah nggak bisa diandalkan. Anak negeri harus lebih taktis. BWILSI. Teddy Komarudin, masih percaya dan mendukung kaum yang sudah jelas-jelas pembohong, perusak, hendaknya otaknya dikembalikan ke Allah karena nggak dipakai. Hahaha. Wirarjo, apa resikonya jika terus adakan saja? Sopi aja, kok bisa dibatalkan? Coba atensi ke DPR RI, katanya mahasiswa pemberani. Ihsan Kombatan 323, Gus saran saja, seminar di kampus Muhammadiyah biar nggak intervensi isolop. Jadi didahulukan yang nama-nama yang belum dibacakan komentarnya, jangan yang sama. Nggak apa-apa Gus. Trimuji Prasetyo, nggak apa-apa Gus. Next undang nakep internasional ben tambah hereg nasabe Ba'alawi. Suarane oplosan. Mohon yang sebesar-besarnya Gus. Ini politik tingkat tinggi, super elit. Nasya Fatimah, setuju Gus buat istighoshah akbar 3 wilayah estafet Jatim, Jateng, Jabar. Mohon untuk kezaliman ini Gus, besar-besaran untuk umum Gus. Matakim takim, inilah kalau anak negeri asli kalah sama turunan Usman bin Yahya antek Belanda. Kadang kahuripan, pemerintah sudah dikuasai. Jonas Setiawan, semangat Gus, kebenaran akan mencari jalannya masing-masing. Nanti pasti Allah akan beri kemudahan bagi pejuang Nusantara. Ang laras ilining banyu,
hubungi Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jamie Cemani Channel. Kenapa harus saat ini dibatalkan? Terkesan mendadak. Kemana aja para aparat beberapa tahun ini? Suara masyarakat menyuarakan yang buat resah di Republik Indonesia ini, malah kalian buat keputusan gak masuk akal. Dewi Munding Sari, ayo kita komentar di akun Divisi Humas Polri. HP Butut, Kapolri tidak sigap dan kurang peka dalam membantu masyarakat. Kapolri harus menumpas paham HTI dan FPI yang masih mengakar dan jadi benalu NKRI. Ahmad, Assalamualaikum. Kalau memang seperti itu sikap aparat Polri, kita demo aja. Kalau memang seperti itu sikap aparat Polri, kita demo aja. Nah, ini sudah kayak begini, ini kita berkomentar. Ini sebuah bagian dari demo, dan ada kalanya yang nge-live seperti ini dan didukung oleh teman-teman berkomentar seperti ini, itu efeknya jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat daripada kalau demo di jalan. Jangan khawatir. Terus Paidi Melati, intinya kaum Ba'alawi ingin mengadu domba persis kembali ke zaman VOC Belanda. Channel Bang Jo, terus kapan mau selesainya Gus polemik nasab ini? Nanti malah jadi blunder di masyarakat. Padahal lebih baik ditabayunkan dari kedua belah pihak. Ya mau ditabayunkan apa? Mau ditabayun seminarnya dilarang gini kok. Tabayunnya seminar kan tabayun. Lah seminar aja dilarang. Ya toh, gimana? Blunder. Ya saya setuju dengan kekhawatiran itu, tapi ini demi bangsa dan negara, demi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, siapapun kalau perang aja nggak masalah. Lah demi Pancasila ya. Masa kita biarkan orang ngerogoti Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika? Ya hancur nanti gitu loh. Lebih baik kita perang hari ini. Ya, perang dalam tanda petik gitu loh. Nggak ada kompromi kalau soal ideologi bangsa itu. Senti pun saya nggak mundur. Udah berapa ribu kali saya sampaikan itu. Kalau soal menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Undang-Undang Dasar 45 NKRI, nggak ada kompromi sedikit pun. Gitu loh. Wah ini rame adu domba. Ya nggak apa-apa. Kita mengadu orang baik, kita adu dengan orang jahat. Kita mengadu orang yang setia kepada Pancasila, kita ajak memusuhi, memerangi orang yang anti Pancasila, merusak. Karena bahayanya besar banget dan negara ini bisa bubar. Terus, nggak ada kompromi dikit pun. Saya itu soal korupsi aja masih ngampet-ngampet mulut saya. Ya, gimana nanti kan ada jalannya, ada cara menyelesaikannya ini. Ya gitu. Tapi kalau soal ideologi bangsa yo, sampai manapun, sampai neraka aja tak kejar. Wah, karena ini menyangkut warga negara Indonesia secara keseluruhan nih, menyangkut bangsa dan negara ya nggak bisa. Kalau perlu petros sekalian. Lah gimana mau merusak kesepakatan bersama ya? Di semua kitab suci itu kan sifat orang kafir itu yang paling menonjol itu, yang paling ditekankan oleh Tuhan itu kan orang yang suka merusak kesepakatan bersama tuh. Lah yang bangsa ini udah bikin kesepakatan bersama, founding fathers kita. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Lah mau dirusak, ya kafir itu yang rusak itu. Kafir ya sikat. Gitu. Mohon maaf. Muhammad Masrun, Assalamualaikum Gus. Polisinya budak Ba'alawi ya Gus. Kok pengecut begitu? Denny Afian, polisi kok jadi antek jongos Wahabi Ba'alawi? Gak punya nasionalis belas, hanya duit yang disembah. Santri Kampung Nusantara, kebohongan dan kepalsuan Ba'alawi menemukan jalannya sendiri, seperti halnya kebenaran mendapatkan tempatnya sendiri. Dewi Munding Sari, Mabes Polri menjongoskan diri kepada cucu antek VOC. Trimuji Prasetyo, sebenarnya bayar piro sih Gus? Nak Pak Pol ben iso terselenggara pribumi siap urunan. Bagus Abdul Jabar, polisi kalah oleh gerombolan perusak bangsa dan agama. Kalau nggak sanggup polisi menjaga dan memfasilitasi, copot saja jabatan polisi. Pak ini saya dari bawah dulu ya. Seminar ini mah dilarang. Oh iya kamu teruskan aja lah. Agak cepat membacanya. Ya. Saiful, semoga segera dibubarkan kumpulan RA yang telah merusak tatanan sejarah dan persatuan bangsa. Amin.
Pecinta wali, hadir Gus, tetap semangat, semoga sehat-sehat selalu. Santri Kampung Nusantara, kita sudah diberi contoh Fir'aun, semakin berontak maka akan semakin dihinakan. Pecinta wali, Gusti Allah ora sare. Wes engko tak transfer rasa khawatir. Yovan Kurosaki, sudah negara saja yang memfasilitasi tempat dan waktunya. Ini sudah masalah serius, biar kedepannya tidak ada perdebatan dan salah paham. Bang Toyib, tetap semangat. Rusdianto, PWI Pusat cari orang mabes itu PWI Pusat cari orang mabes itu, dia itu pengkhianat negara. Papi, spill nama oknumnya Gus, biar kami santet. Sarmini diundang Robito nggak mau datang tuh. Ini ya, ini kan tidak ada pernyataan klarifikasi dari Kapolri, berarti ya Kapolri yang bertanggung jawab. Ya terus. Nah, ini Mokibul ini. Sarmini diundang Robito nggak mau datang, terus Imat nantang Robito untuk diskusi di Semarang. Loh, jangan salah, acara diskusi Semarang itu lebih duluan direncanakan. Robito sukanya gitu, kayak dulu di Win Ciputa tuh goblok. Tuh loh, kamu pengkhianat bangsa dan negara, kamu akan dilamun oleh sejarah nanti. Jangan dikira peristiwa 65 bisa jangan dikira peristiwa 65 itu tidak akan terulang, bisa terulang. Juga sarotak sampah, pengkhianat bangsa dan negara. Gitu loh. Lihat itu formatnya di RA itu format persekusi, bukan format diskusi. RA itu nggak ada yang sekolah tuh kelihatannya itu. Nggak ngerti diskusi itu apa, formatnya gimana, aturannya gimana. Ngundang seenaknya sendiri, yang diundang di pasar datang. Apa itu? Sok-sokan, mentalnya itu kayak mental masih di zaman penjajah Belanda, merasa jadi warga negara nomor 2, pribumi nomor 3. Setan belang loh. RA itu apa? Organisasi kecil, nggak ada gunanya, nggak ilmiah, nggak rasional. Laporkan saya, RA itu laporkan saya pengadilan. Obrak-abrik sekalian. Kejahatan kalian. Tuh loh, seminar di UIN Wali Songo jelas. Formatnya jelas. Temanya jelas. Narasumbernya jelas. Tuh loh, gua blog Mukibin ini Mukibin apa sih? Kabibnya itu. Wah, jelas itu. Oke, kalian silahkan semakin arogan supaya pribumi semakin marah. Terima kasih kamu sudah arogan. Lanjutkan terus-menerus aroganmu. Nanti biar ada saatnya nanti pribumi ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini kan masih ngalih ini. Belum ngamuk. Ayo teruskan. Framing terus, fitnah terus. Memang kerjaan PKI sejak dulu ya kayak begitu. Musuh Pancasila ya kayak gitu kerjaannya. Memang dikira takut apa? Udah kembali aja ke Yaman sana, negerimu yang kere itu. Yang katanya tarim kalau berdoa mustajab, berdoa di tarim, biar Yaman gak ada perang, biar Yaman gak ada kere. Cenanangan di sini cari apem pribumi. Cenanangan di sini mau merusak Pancasila. Ya maaf ya, ini aku kalau soal Pancasila, soal ideologi bangsa ya, esmosi. Ya ini udah cukup, Dan banyak sekali yang komentar, tentu tidak kita bisa baca semuanya. Ini udah lama ini, udah capek ini. Nanti dilanjut lagi. Terima kasih semua teman yang sudah berkomentar, yang sudah mengikuti acara ini. Saya perlu tegaskan, yang benar itu mayoritas, tapi banyak yang diam. Silent majority. Mereka kadrun, musuh Pancasila, mau mengganti Pancasila dengan khilafah, itu dikit. Itu mah dikit, nggak ada 5%. Tapi karena mereka itu semua tampil, semua ini seolah-olah banyak. Sama dengan dulu 65 itu, kayak PKI itu kayak banyak kayak ini. Meledak kan habis juga. Itu ya, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho, banyak kesalahan, banyak keliru, banyak hilaf. Dan semuanya saya tegaskan ini karena kecintaan saya kepada bangsa dan negara kita. Karena kecintaan saya kepada sesama makhluk Tuhan. Kalau mau saya ingatkan, saya ini guru.
Kalau ada yang keliru diingatkan, kalau tidak mau ya sudah, ya tanggung sendiri akibatnya. Saya sudah memperingatkan. Gitu. Wa ma'ana nadhirum mubin. Kita itu tidak ada yang lain kecuali hanya memberikan peringatan. Hiduplah dengan benar. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, salam salam. Rahayu rahayu. Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Merdeka.